Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Camat bersama dengan rombongan, yang saya hormati Bapak Imam, seluruh hadirin, wabil khusus kepada ibu-ibu majelis taklim Desa Pangandaran. Insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama bernama Abu Zakaria. Ketika Abu Zakaria ini dalam keadaan sakaratul maut, tiba-tiba didatangi oleh syaitan, kemudian membisikkan kalimat di telinga Abu Zakaria. Apa kalimat syaitan ini kepada Abu Zakaria? Pertama, ucapkanlah tidak ada Tuhan. Ucapkanlah bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi dan Rasul. Apabila kau ucapkan ini, menurut bisikan syaitan kepada Abu Zakaria, apabila kau mengucapkan kalimat ini, maka saya akan memberikan segelas air minum kepadamu. Tapi apa kata Abu Zakaria? Dia menolak keinginan iblis, dia menolak keinginan syaitan. Akhirnya syaitan kalah, lalu mencampakkan gelas yang ada di tangan syaitan. Cerita tadi Bapak Ibu mengawali materi kita pada sore hari ini. Insya Allah judul materi yang akan kita bahas adalah setan yang mengganggu kita dalam ibadah. Ini ada beberapa buku tadi yang saya rangkum, tapi insya Allah tidak akan habis ini. Ini ada judul buku saya, Godaan Setan Dalam Ibadah. Ini saya rangkum dalam buku ini, ada juga dari buku lain yang saya sudah padukan tadi. Ini sangat penting. Saya ingat-ingat materi-materi yang pernah saya sampaikan kepada Ibu Majelis Taklim Desa Pangandaran. Kayaknya materi ini belum pernah saya sampaikan, materi ini tentang masalah setan ini. Itu Abu Zakaria, Ibu. Abu Zakaria itu adalah seorang ulama besar. Ternyata orang selevel Abu Zakaria saja, beliau seorang ulama, itu pun didatangi oleh setan. Apalagi kalau orang-orang selevel kita ini yang bukan ulama. Makanya jangan diremehkan. Saya menganggap materi ini sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karenanya kami sangat mengharapkan kepada seluruh jamaah, tolong diperhatikan baik-baik, didengarkan baik-baik materi ini. Insya Allah kita akan mengupas tentang setan ini dan bagaimana cara pengganggunya dan bagaimana cara untuk menghadapi setan. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama, arti setan. Yang kedua, dalil-dalil tentang setan. Yang ketiga, cara setan mengganggu manusia. Yang keempat, ini poin yang terakhir, adalah bagaimana cara kita menghadapi setan supaya kita bisa lolos dari godaan setan. Yang pertama, arti setan. Perlu dipahami dulu Ibu, setan itu adalah
prajurit. Raja dari setan itu bernama Iblis. Iblis inilah yang hidup sejaman dengan Nabi Adam alaihissalam. Dulu Iblis itu adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Sebelum diciptakan Nabi Adam, pekerjaannya hanya menyembah, hanya mengabdi kepada Allah. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan, Iblis cemburu. Bahkan di mana sebenarnya Iblis itu awalnya bukan iblis, namanya bukan iblis. Dia adalah sebangsa jin. Kapan dia berubah menjadi iblis? Ketika seluruh malaikat dan seluruh jin disuruh sujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Tetapi iblis tidak mau, jin ini tidak mau. Maka pada saat dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah, maka berubahlah statusnya dari jin menjadi iblis. Iblis itu artinya pembangkang. Iblis itu artinya yang suka membantah. Nah, itu level iblis. Dan iblis pada zaman Nabi Adam yang diusir dari dalam surga itu masih hidup sampai hari ini, dan insya Allah dialah makhluk yang paling terakhir hidup setelah kiamat terjadi. Itulah iblis. Nah sekarang setan itu tadi bawahannya iblis. Setan, asal kata setan kalau dalam bahasa Arab, asal katanya adalah as-satana. Apa bu? As-satana. As-satana itu 3 artinya. Arti as-satana yang pertama adalah ba'udah. Arti as-satana yang kedua adalah khalafah. Arti as-satana yang ketiga adalah dakhala. Nah sekarang apa artinya ba'udah? Ba'udah artinya jauh. Apa makna jauh di sini? Menjauhkan dari kebenaran. Jadi kapan ada orang berhasil digoda oleh setan, berarti setan menjauhkan kita dari hak. Setan menjauhkan kita dari kebenaran. Hakikat daripada kebenaran itu adalah tunduk dan patuh mengikuti perintah Allah, tunduk dan patuh mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang berhasil dikuasai oleh setan, istilahnya ba'udah. Kalau ada orang berhasil ditundukkan oleh setan, maka setan akan menyeret dia menjauh dari kebenaran. Itu arti as-satana yang pertama. Kemudian yang kedua, khalafah. Apa artinya khalafah? Arti khalafah artinya menyalahi kebenaran. Tadi menjauhkan, sekarang yang kedua menyalahi kebenaran. Dia selalu menolak kebenaran. Nah, saya kasih contoh bu, manusia yang menyalahi kebenaran. Yang pertama Fir'aun, dia menolak kebenaran. Yang kedua Namrus. Yang ketiga Qarun. Yang keempat Abu Jahal, Abu Lahab. Jelas-jelas kebenaran sudah ada di depan mata, tapi mereka berusaha menolak kebenaran. Maka ketika seseorang menolak kebenaran, berarti dia telah dikuasai setan, dan makna setan di sini itu bermakna khalafah. Kemudian yang ketiga, dakhala. Apa artinya dakhala? Masuk. Artinya setan masuk ke dalam jiwa kita, setan masuk ke dalam hati kita, setan masuk ke dalam hati kita untuk allazi yuwaswisu. Dia menghadirkan waswas, dia menghadirkan keraguan, dia berbisik ke dalam hati kita sehingga kita berhasil dikuasai oleh setan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita sholat,
timbul keraguan-raguan di dalam hati kita, maka itu adalah kerjanya setan. Pada saat kita mengikuti majelis taklim, timbul keraguan-keraguan dalam hati kita, maka pada saat itu setan mulai bermain masuk ke dalam diri kita. Apa kata Nabi, Bu? Kata Nabi SAW, setiap manusia ada setan dalam dirinya. Setan yang ada dalam diri kita itu namanya adalah jin qarin. Jadi tiap-tiap manusia itu ada setan dalam dirinya, dan setan yang ada dalam diri kita adalah namanya jin qarin. Kalau setan penunggu rumah namanya dasim. Setan laki-laki namanya dasim yang menunggu rumah. Kalau setan perempuan namanya dasima. Jadi kalau kita masuk rumah, pada saat kita masuk rumah, kita tidak mengucapkan salam, kalau kita mau makan kita tidak baca bismillah. Apa kata setan dasim dengan setan dasima? Disinilah tempat kita bermalam. Kalau kita makan kita tidak baca bismillah, maka apa kata setan dasim dengan setan dasima? Ini makanan adalah makanan kita. Artinya pada saat kita makan kita tidak ingat Allah, kita tidak baca bismillah, maka si jaru-jaru di setan mandre. Nale yang setangi si bawa ki mandre pada kata dia mandre. Itulah sebabnya sini kembali fikih agama kita, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, pada saat kita masuk ke dalam rumah ucapkanlah salam, karena kapan kita tidak mengucapkan salam maka setan dasim atau dasima mengatakan disinilah tempat kita bermalam. Artinya kalau kita masuk rumah tidak ucapkan salam, kita tidur dan kita serumah dengan setan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerjanya itu masuk, dia masuk meresap, dan itu kalau dia ada dalam tubuh, setan itu berjalan pada peredaran darah dalam tubuh kita. Dia berjalan melalui peredaran dalam tubuh kita. Itulah sebabnya Ibu, kalau kita marah, kalau kita emosi, ya kumacaiki, sebenarnya yang membuat kita marah, yang membangkitkan kemarahan itu adalah setan. Makanya apa kata Nabi? Al-ghadabu minas syaitan. Marah itu adalah dari setan. Itulah sebabnya Ibu, supaya kita tidak dikuasai oleh setan, supaya kita tidak dikendalikan oleh setan, Nabi mengajarkan dua doa. Tolong diamalkan dua doa ini supaya kita tidak dikuasai setan. Anak tamu supaya anak tadi nak setanan, anak tak supaya tidak mudah dikuasai oleh setan. Bacakan doa ini kepada anak kita sebagaimana Nabi Muhammad membacakan doa ini kepada Hasan dan Husain. Doa yang pertama supaya kita tidak dikuasai oleh setan. Ya Allah, kurangilah panasnya hatiku. Panasnya. Kurangilah panasnya hatiku, dan aku berlindung kepadamu dari pengaruh setan yang terkutuk. Ya Allah, kurangilah panasnya hatiku, dan aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk. Itu doa yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Doa yang kedua, supaya kita dilindungi dari pengaruh setan, supaya anak-anak kita mau dilindungi dari pengaruh setan. Apa doanya? Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Inilah doa yang dibacakan Nabi kepada Hasan dan Husain. Makanya anak tamu, kalau pura kita sempajang, angkat tangan kepada Allah, khususkan doa ini kepada keluarga kita. Melo Timatindro, baca doa ini, niatkan semua seisi rumah kita, supaya kalau ada orang melo majasipa, dia mau kirim doti, dia mau kirim sihir, dia mau kirim ilmu pelet, dia mau kirim sesuatu yang tidak baik, insya Allah kalau sudah diniatkan
Allah, apapun kejahatan makhluk, insya Allah mereka tidak akan mampu tembus, mereka tidak akan mampu merusak atau mempengaruhi kita. Makanya caranya kalau kita mau tidur, bagaimana cara bacanya? Allahumma na'uzu, roba alif menjadi na. Kalau dirita a'uzu, kalau untuk keluarga Allahumma na'uzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau tidak hafal ini ada rekaman. Nanti nonton melalui YouTube. Yasinan tadi, sambutan dari ucapan tadi insya Allah masuk semua di YouTube nanti. Artinya pengajian hari ini Jumat 4 Desember 2020 insya Allah masuk YouTube. Dan selama saya tidak hapus ini, selama YouTube tidak menghapus ini, insya Allah sampai hari kiamat pengajian ini akan tetap ada. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu pengertian setan. Sekarang kita masuk dalil tentang setan. Dalil pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kana minal jinni faqasaka an amri rabbih. Apa kata Allah? Sesungguhnya setan itu asalnya dari jin dan dia durhaka kepada Tuhannya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah sudah mengutuk setan bahwa setan itu adalah makhluk yang durhaka kepada Allah. Tapi yang namanya jin, Ibu, yang namanya jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Kita pergi ke Mekah, di Mekah itu Bu ada masjid jin. Kalau ada yang pernah ke yang tempat beli barang-barang yang murah, Jabaria. Pernah ke Jabaria Ibu Haji? Kita dari Masjidil Haram ke Jabaria, di situ ada di sudut namanya masjid jin. Kenapa masjid itu dinamakan masjid jin? Karena pernah turun sekelompok jin datang bersahadat kepada Nabi, maka untuk mengabadikan turunnya jin bersahadat kepada Nabi, maka masjid itu dinamakan masjid jin. Jadi jin itu ada yang baik. Makanya Bu, kalau ada makhluk jin yang datang mengganggu, kita baca Quran, ternyata dia tidak pergi, justru makin mendekat, berarti itu jin baik. Tapi kalau jin jahat yang mengganggu, kalau dibacakan Quran kapan dia tidak pergi, maka dia akan hancur, dia akan lebur kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dalil yang kedua, inna syaitana lil insani aduun mubin. Kata Allah, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Karena setan itu tidak akan pernah membawa kita masuk ke dalam surga, tapi setan itu dia sudah bersumpah kepada Allah, ya Allah, karena kau sudah vonis saya masuk ke dalam neraka, maka saya bersumpah saya akan menggoda anak cucu Nabi Adam untuk saya temani masuk ke dalam neraka. Oleh karenanya jangan pernah mau tergoda oleh setan. Nah sekarang, bagaimana setan menggoda kita? Setan menggoda manusia itu lewat ibadah. Saya kasih contoh mudin, majeneki. Pada saat majeneki, tapa mompo ilalang atita makada, masemborono majene, yang ponti maricai. Kapan majeneki, masemborono ki majene, dia tapakan jaki jeneta. Sebenarnya pada saat itu setan telah masuk dalam pada saat kita berwudu. Setan sudah masuk di situ. Pada saat kesempaja kimantu, tapa mompo ilalang atita mapici-pici. Pasik taki, yang mau baca-baca di palsi. Sebenarnya yang berbisik dalam hati saat itu adalah setan. Itu kan cara kerjanya setan. Kemudian yang ketiga, kapan muncul dalam hatimu untuk bombe-bombe? Jadi kalau ada ibu-ibu majelis taklim membangkitkan kemarahan,
untuk si bombe-bombe pada datang majelis taklim, maka pada saat itu sebenarnya setanlah yang membisikkan itu dalam diri kita. Itu cara kerjanya setan. Makanya jangan mau tertipu. Usahakan itu. Kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, sementara kita jene tanpa mampu dalam kita, nah pengaruhi kita makada malas si kita jene, yang penting marica, yang penting selesai, maka tolong usahakan jangan ikuti itu. Usahakan kita jene kita pakai pilali jene ta. Ya kuma sempaja kita tu nak kuma bici-bici makada. Cepat, buru-buru, tergesa. Maka pada saat itu caranya melawan itu tenangkan diri kita. Tenangkan. Itulah sebabnya sini kembali lagi, bagaimana cara kita melawan setan? Cara yang pertama untuk bisa melawan setan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lain. Oleh karenanya hadirkan keyakinan dalam hati kita kepada Allah bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna. Kita adalah makhluk yang paling baik. Kemudian yang kedua, ikhlas. Tidak ada yang mampu melawan setan kecuali dengan keikhlasan. Karena setan sudah berkata, aku akan datang dari kanan, aku akan datang dari kiri, aku akan datang dari depan mereka, aku akan datang dari belakang mereka. Tapi ada satu yang setan lupa. Apa itu? Setan lupa dia akan datang dari atas. Makanya Bu, salah satu cara yang pemelo kita terlindung dari setan, mintalah selalu perlindungan kepada Allah. Bagaimana doanya? Allahumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kita rasakan ibu, mabici-bici setan dalam kita, nasuruh ki malasi masempajang, nasuruh ki malasi majene, nasuruh ki masembrono majene, nasuruh ki malasi mabaca-baca dalam sempajang. Segera baca dalam hati kita, baca di mulut. Allahumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pengaruh setan yang terkutuk. Beginilah cara setan. Kemudian cara kita melawan setan yang ketiga apa itu? Dengan ilmu. Makanya kita perlu tahu bagaimana cara kerjanya setan, bagaimana teknik-tekniknya setan, bagaimana pengaruh-pengaruh setan. Dia masuk dalam keadaan bagaimana? Pada saat itu lawanlah dia dengan ikhlas, lawan dia dengan doa, lawan dia dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, berdoa, kemudian dengan iman, dengan keikhlasan, insya Allah kita akan mampu keluar daripada pengaruh-pengaruh setan itu. Jangan remehkan ini Bu, karena setan itu musuh yang tidak kelihatan. Dia akan datang lewat hati kita, dia akan datang ke dalam hati suami kita, dia akan datang kepada anak-anak kita, dia akan datang kepada harta kita, dia akan datang dalam bentuk apa saja. Terutama, saya ingatkan ini, terutama pada saat kita sakaratul maut. Hati-hati kita, karena setan itu pada saat seorang manusia sakaratul maut, disitulah kesempatannya yang paling terakhir. Maka dia akan menggunakan segala cara supaya kita mati dalam keadaan mati kafir. Bagaimana cara setan kalau orang sakaratul maut? Dia akan datang seperti napapada tapana ambota, napapada tapana indokta, napapada tapana neneta, napapada tapana anakta, napapada tapana laketa, napapada tapana beneta. Tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, yaitu supaya kita mengikut kepada dia. Makanya Bu, ada dalam buku ini Bu, dijelaskan dalam buku ini, kapan madaki baja sangani Bu, ya setannya dia akan datang bawa air minum. Karena orang yang sakaratul maut itu Pak haus, meratot dengan rohnya, karena pengaruh daripada proses pencabutan roh. Makanya dia akan merasakan haus yang luar biasa. Di saat itulah setan akan datang bawa air minum, lalu dia akan berkata, napapada tapana ambokta, napapada tapana indokta, napapada tapana laketa. Dia akan mengikuti wajah daripada orang yang kita sayang. Dia akan datang menawarkan, kalau kau mau berkata tidak ada Tuhan, Nabi Muhammad bukan Rasul, bukan Nabi, maka saya akan kasih kamu air minum ini. Makanya ini Bu, tolong kapan setan baca sangadi madaki atau ada keluarga sakaratul maut, tolong bantu dia, doakan dia. Karena jangan sampai dalam sakaratul maut ternyata pada saat setan itu tidak kelihatan, dia akan datang menyodorkan air minum. Kapan kita terima air minum itu? Berarti kita
dalam keadaan kafir. Hati-hati di sini. Kata Imam Abu Hanifah, ada dua dosa yang menyebabkan orang gampang dikuasai oleh setan dalam sakaratul maut. Dosa yang pertama, kalau ada orang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Dosa yang kedua, kalau ada orang suka zolim, ya kau tahu nak poji kau bawa di padang rupa tahu. Inilah dua dosa kata guru Imam Abu Hanifah yang menyebabkan setan pada saat kita sakaratul maut, setan akan mudah mencabut keimanan dalam hati kita. Oleh karenanya ibu, selama ibu bermajelis taklim, sudah bertahun-tahun ibu bermajelis taklim, tidak menutup kemungkinan ada di antara kita di sini pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti teman. Saya mohon jangan biarkan hati kita saling bombe, saling benci dan lain sebagainya, tapi usahakan setiap selesai bermajelis taklim, usahakan di situ ada minal aidin wal faizin. Kapan kita menerapkan minal aidin wal faizin, saling maaf memaafkan, maka setan tidak akan berdaya untuk mempengaruhi kita, untuk menguasai kita, untuk mengendalikan kita. Saya kira inilah materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada waktu dan ada pertanyaan, insya Allah kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.